Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu kembali di dalam doa pagi Selasa 23 Maret 2021. Kita akan mengawali doa pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini di mana kami mengikuti doa pagi, dan biarlah firman-Mu yang Kau tabur melalui hamba-Mu ini, biarlah Engkau terus berkati hamba-Mu sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga berkati kami, biarlah kami pun dapat mengisi hati kami, pikiran kami, jiwa kami dengan firman-Mu yang ditaburkan. Tolong Bapa, biarlah kami pun dapat berkonsentrasi dan dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau terus berkata-berkata di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kembali kita hadir di doa pagi setelah setahun lebih kita tidak bisa bertemu, berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi walaupun lewat online, tetap kita harus tetap fokus terhadap firman Tuhan, dan tetap kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan judul tema pada Selasa 23 Maret ini dengan judul egois. Nah, terambil dari Filipi 2 ayat keempat. Mari kita baca bersama Bapak Ibu, Filipi 2 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Cuma satu ayat Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan, apa yang akan ditaburkan atau telah ditaburkan, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia bila kita menghargai, bila kita betul-betul membawa ke dalam pikiran kita, membawa ke dalam hati kita, sehingga firman Tuhan itu dapat hidup di dalam hati kita dan kita pun dapat melakukannya. Nah Bapak Ibu, seperti kita ketahui, saya berdiri di gedung gereja ini terlihat begitu sepi, ya, yang tadinya begitu ramai. Doa pagi pun biasanya 8-10 orang, sekarang pun hanya siaran saja, dan saya hanya berhadapan dengan kamera dan dengan saudara Adi yang merekam. Tetapi itu biarlah tidak mengurangi isi daripada firman Tuhan, karena kita tahu memang masa pandemi ini masa yang sangat sulit, masa yang harus kita hadapi. Nah Bapak Ibu, saya memberi judul egois, ya. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Nah, ini saya teringat ketika kita sekarang ini sedang mengalami masa pandemi, di mana kita mengalami masa-masa yang sukar dan masa-masa yang penuh stres, penuh tekanan, baik secara fisik maupun jiwa, ataupun tekanan dari berbagai hal yang membuat kita sebagai umat manusia terhenyak atau shock ketika menghadapi perubahan zaman ini, terutama zaman pandemi. Saya menyebut zaman pandemi karena kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kita berharap pandemi ini akan segera berakhir setelah ada vaksinasi atau kekebalan komunitas. Nah Bapak Ibu, kenapa kita jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain? Ya, di dalam masa pandemi ini kita teringat begitu terdengar ada orang yang terkena COVID, begitu ada yang terkena orang kena virus ini, semua orang sangat takut, semua orang panik,
semua orang merasa bingung, gelisah, takut, sedih, ya. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi COVID ini? Apalagi COVID ini belum banyak diketahui identitasnya. Seperti apa virus ini? Seperti apa penyebarannya? Seperti apa untuk menanggulanginya? Banyak pakar yang masih belum jelas. Sampai sekarang pun masih banyak yang harus dipelajari daripada sifat virus ini. Karena begitu masih baru, dan ini penyakit yang betul-betul ya boleh dikatakan masih baru bagi umat manusia, dan bagi pakar sekalipun, pakar virus sekalipun, mereka masih belum bisa menjamin atau mengetahui keberadaan virus ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ketika orang merasa panik dan gelisah, terjadilah kegambangan ketika menghadapi pandemi ini. Ya, seperti kita ketahui ketika awal-awal pertama, kita tahu masker sempat kosong. Masker ada, itu pun mahal sekali. Orang saling berebut, orang saling memborong masker sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Banyak orang yang merasa saya harus membeli banyak untuk keselamatan saya dan keluarga. Maka mau ndak mau masker semakin langka, dan ketika ada masker, wah, harga pun sudah sampai 5 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat. Yang tadinya 2.000 hanya satu pieces, sekarang bisa sampai 20.000. Pada waktu itu ya Bapak Ibu, pada waktu itu sampai 20.000 per pieces. Akhirnya ya banyak orang juga ya merasa mau ndak mau, ya mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk masker ini, untuk mencegah penularan. Selain masker, banyak sekali hand sanitizer juga laris. Di toko-toko, di supermarket banyak yang kosong. Banyak juga yang menaikkan harga dengan seenaknya sendiri, bahkan sampai puluhan ribu. Yang tadinya cuma 3.000, 5.000, bahkan sampai 20.000, 30.000 hanya untuk hand sanitizer. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Vitamin, obat-obatan, terutama vitamin C. Demikian juga banyak apotek stoknya kosong. Banyak pabrik juga stoknya kosong. Mereka juga sudah kehabisan bahan baku. Dan mereka, ya saya tidak tahu siapa yang menaikkan harga, ataukah mereka para spekulan, atau siapa, saya tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi itulah, karena kondisi panik, karena untuk mementingkan diri sendiri, makanya orang berebut, makanya orang berani membeli seberapapun harga yang harus dibayar. Nah, Bapak Ibu, itu adalah masa-masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Dan memang pandemi ini sangat merubah kebiasaan kita sebagai umat manusia. Perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi, yang membuat kita stres. Karena kita kadang-kadang susah untuk menerima perubahan ini. Pemerintah juga merubah aturannya hari demi hari, bulan demi bulan. Semuanya gampang sekali berubah, tergantung situasional. Dan kita yang sebagai rakyat yang mengikuti anjuran pemerintah juga bingung. Dan kadang-kadang takut ketika setiap hari dipaparkan berapa jumlah penderita COVID yang terkena, berapa yang meninggal, berapa yang sudah sembuh. Dan itu setiap hari. Dan itu membuat pikiran kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kengerian. Lagi pula pemerintah juga sering sekali merubah peraturan. Contohnya adalah ketika itu ada 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itulah pedoman-pedoman ketika kita menghadapi virus corona ini. Dan sekarang sudah berganti menjadi 5M, yaitu ditambah dengan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, itu perubahan-perubahan yang membuat kita semakin stres. Kenapa? Karena kita tidak siap untuk menghadapi perubahan ini. Saya yakin
siapapun akan stres. Baik itu murid, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu pemerintah, pejabat, pedagang, semuanya mengalami masa stres. Karena dengan perubahan-perubahan yang serba mendadak. Dan kita banyak sekali akibatnya, antara lain juga adalah kita menjadi makhluk yang asosial. Artinya biasa kita berkumpul, bercengkerama, biasa kita curhat kepada teman kita atau sahabat kita, biasanya kita kumpul makan-makan bersama keluarga, biasanya kita kumpul bersama komunitas kita. Sekarang semua tidak boleh, dibatasi. Ya, karena penularan virus corona ini yang membuat kita bahaya dan membuat kita semakin tertular, bahaya sekali. Karena itu kita kadang menjadi manusia yang asosial. Karena sebelum ini kita adalah makhluk yang sosial, kemana-mana bareng, selalu berteman kemanapun, selalu berkunjung. Bahkan sekarang pun kita untuk berkunjung ke orang tua kita atau orang yang sudah tua pun kita harus berhati-hati supaya kita tidak menjadi orang yang menularkan, karena mereka rentan dengan penyakit ini. Kemudian akibat yang lain adalah kita seringkali bertengkar. Karena seringkali kita mau tidak mau sering berada di rumah, yang tadinya di rumah mungkin hanya 3 jam, sekarang kita di rumah selama 16 jam. Yang tadinya kita hanya bertemu, hanya ngobrol yang penting-penting, sekarang kita berkumpul bersama anak, istri, suami, dan kita semakin mengerti mereka. Ya, seperti adaptasi lagi, karena kita selama ini kan hanya untuk berkumpul, hanya untuk yang penting-penting. Nah, sekarang pun yang tidak penting pun kita berkumpul. Jadi kita pun seperti menyesuaikan diri kembali. Ya. Nah, dari situlah timbul pertengkaran dari yang masalah yang sepele menjadi masalah yang besar, baik itu hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, ya, hubungan siapapun di dalam rumah kita, kadang-kadang timbul pertengkaran karena perubahan-perubahan ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa sih sebenarnya solusinya supaya kita bisa menghadapi perubahan ini dan supaya kita tidak memikirkan diri sendiri? Yang pertama adalah kita harus adaptasi. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa menyesuaikan diri, bisa mengadaptasi ya terhadap perubahan-perubahan ini, baik secara formal menjadi non formal. Banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Misalnya perubahan untuk pekerjaan, mungkin karena pandemi ini kita kehilangan pekerjaan, mungkin karena pandemi ini kita akhirnya berubah karir kita, mungkin karena pandemi ini kita sepi dengan dagangan kita. Ya, kita harus semua bisa beradaptasi, segera berubah dengan pola pikir yang baru, ya, yang dulunya offline atau penjualan secara langsung, sekarang online, penjualan secara daring, ya, secara baik memakai misalnya GoFood, Grab atau apapun. Nah, semuanya harus kita adaptasi dengan cara-cara yang baru. Nah, solusi yang kedua adalah kita harus bersabar, Bapak Ibu. Bersabar karena memang perubahan menuntut waktu. Kita bersabar karena harus ya, kita mau ndak mau, ya, kita ndak tahu kapan ini akan selesai, kapan ini akan berakhir. Tetapi ya kuncinya adalah bersabar. Ya, kita bersabar dan terus berharap dan berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir. Dan supaya kita pun akan segera menuju ke arah hidup yang seperti dulu lagi. Solusi yang ketiga adalah kita harus fleksibel. Dan kita harus fleksibel terhadap apapun, terhadap aturan-aturan yang sudah
harus berubah, kita pun harus fleksibel mengikuti arah perubahan itu. Dan kita pun harus mengerti kapan kita harus bertindak. Karena memang sungguh sangat sulit, sungguh tidak bisa ditebak apakah yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini. Sekarang semuanya zaman teknologi, semuanya zaman online, semuanya zaman daring, makanya kita harus fleksibel untuk bisa menyesuaikan semua itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus tidak kita lakukan? Yang tidak kita lakukan adalah kita jangan bersikap kaku terhadap perubahan ini. Kita jangan menolak perubahan ini. Karena orang yang kaku, orang yang menolak perubahan, dia akan sangat sulit dan dia merasa akan stres dan tertekan. Yang kedua, kita jangan egois, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa di dalam Filipi 2 ayat 4 tadi, jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita jangan sampai kita hanya berbicara tentang diri sendiri dan tentang keluarga kita, tetapi orang lain pun punya kepentingan. Orang lain pun punya kebutuhan yang sama seperti kita. Kenapa kita tidak mau berbagi? Ya. Jadi Bapak Ibu, janganlah egois. Karena itu juga perintah Tuhan. Yaitu perintah kedua. Yang pertama adalah perintah untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah perintah untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah Tuhan. Tidak boleh egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita memikirkan kepentingan atau kebutuhan, memang tidak ada batasnya. Memang tidak ada yang batasnya, artinya tidak ada ketentuannya. Tetapi kalau kita memikirkan diri sendiri terus menerus, ya memang tidak terbatas kebutuhan kita. Semakin hari akan semakin berbeda. Semakin setiap waktu semakin yang tadinya bukan merupakan kebutuhan menjadi kebutuhan. Nah, kapan kita memikirkan orang lain? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Filipi 2 ayat keempat ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya jangan hanya memperhatikan. Ini adalah nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Jangan hanya memperhatikan untuk kepentingan diri sendiri. Orang lain pun butuh perhatianmu. Orang lain pun butuh akan pertolonganmu. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Yang pertama adalah itu merupakan perintah Tuhan, ya Bapak Ibu, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita pun sebagai manusia sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Sewaktu bayi kita pun masih butuh untuk ditolong oleh dokter, oleh bidan, oleh suster atau perawat. Kita tidak bisa lahir sendiri, harus ada orang lain. Sewaktu mati pun kita pun tetap ditolong oleh orang lain, yang menguburkan, yang memandikan, ya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian kenapa kita harus melakukan adalah Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bahwa Dia mengasihi manusia sekalipun berdosa dan mau menjadi korban penebusan dosa. Itu adalah suatu pengorbanan. Itu adalah suatu kasih sejati di mana seseorang mau mengorbankan nyawanya untuk saudaranya. Nah, Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Ciptaannya padahal kita hanya ciptaan, tetapi Tuhan Yesus mau menjadi korban penebusan kita. Ya, seharusnya kita semua mati. Seharusnya kita semua masuk ke dalam neraka. Seharusnya kita masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita penebusan, memberikan nyawanya untuk membayar semua dosa-dosa kita. Nah, itulah teladan dari Tuhan Yesus. Artinya Dia tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri. Walaupun Dia sebagai Allah, tetapi Dia memperhatikan umat ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya kita tidak boleh egois. 3 hal itu kita tidak boleh egois. Yang pertama tadi,
harus memperhatikan karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita saling membutuhkan sama lain. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita sebagai jemaat Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, maukah kita berbagi kebutuhan dengan orang lain yang membutuhkan? Kalau kita bisa berbagi, itu adalah sungguh luar biasa, karena kita sudah melaksanakan perintah daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga sebagai umat Tuhan, kita juga harus mempunyai rasa simpati dan empati kepada sesama kita. Orang lain pasti membutuhkan kita, dan kita pun pasti membutuhkan orang lain. Nah, selagi orang lain yang membutuhkan, ayolah, selagi kita masih mau, selagi kita mampu untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, ayolah, marilah kita bertindak segala sesuatu. Jangan hanya bertindak hanya lewat ucapan, lewat hanya lip service, hanya melalui perkataan, tetapi harus lewat perbuatan, yaitu dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memberi dengan sungguh-sungguh. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan kita suatu petunjuk, suatu tuntunan, supaya pada hari ini kita diingatkan supaya tidak menjadi manusia yang egois, supaya tidak menjadi manusia yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri ataupun keluarganya, tetapi kita menjadi manusia yang betul-betul baru, manusia yang sesuai dengan firman Tuhan, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Kita akan masuk ke beberapa pokok doa. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu, pada tanggal 4 April kita akan melakukan perjamuan kudus di perumahan. Nah, masih dalam rangka sosialisasi, Bapak Ibu bisa mengambil anggur dan hosti yang ada di gereja. Silahkan Bapak Ibu mengambil apabila yang ingin mengikuti perjamuan kudus di perumahan. Marilah kita berdoa untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam Filipi 2 ayat 4, di mana kami diingatkan untuk tidak memperhatikan diri kami sendiri, untuk tidak memperhatikan kepentingan atau kebutuhan kami sendiri, tetapi kami pun harus memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan sesama kami, karena kami pun disuruh oleh Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Tolong Bapak, biarlah kami tidak menjadi manusia yang egois, biarlah kami pun dapat bersimpati, berempati kepada mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang sakit, mungkin memerlukan obat, dan kami mungkin bisa menyumbang obat, kami sumbang obat. Mungkin mereka yang membutuhkan uang atau dana, mungkin kami juga akan menyumbangkan dana untuk keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam masa pandemi ini kami saling pertolong-tolongan satu dengan yang lain, sehingga kami pun tetap hidup sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu yang bekerja sama untuk sehingga kami pun dapat mengatasi zaman pandemi ini dengan baik dan melaluinya pun dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana masih menghadapi pandemi ini. Biarlah sekarang usaha yang dilakukan adalah vaksinasi, biarlah vaksinasi ini dapat berhasil dan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa mereka yang bersiap-siap untuk divaksin, agar mereka pun dapat menyiapkan diri dengan baik. Kau juga berkati perekonomian negara kami maupun perekonomian rumah tangga kami. Biarlah kami pun dapat kembali untuk berusaha, untuk kembali bekerja dengan normal. Mungkin sedikit demi sedikit, tapi kami percaya dan berpengharapan bahwa kami pun dapat melalui situasi yang tidak enak ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pak Adon Syopana, beserta dengan pendeta emeritus Yulini Purwanti. Biarlah di dalam
pelayanan mereka Engkau sertai mereka, Engkau berikan kekuatan dan memberikan kesehatan sehingga mereka pun dapat melayani kami dengan baik, dan biarlah mereka pun dapat mempersiapkan ketika masa-masa Paskah ini, mereka pun dapat segera menyiapkan bahan-bahan yang harus mereka persiapkan untuk khotbah maupun renungan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka juga dan berkati juga segala aktivitas mereka. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini lansia ataupun sudah lanjut usia. Berkati mereka, walaupun tubuh mereka lemah, tapi biarlah iman mereka tetap kuat. Walaupun mereka mungkin sudah banyak keterbatasan secara fisik, tapi biarlah pikiran dan hati mereka dan jiwa mereka tetap mereka bersemangat untuk terus memuji Tuhan dan terus untuk tetap untuk membaca firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin masih sakit, baik itu sakit biasa maupun karena COVID-19 ini. Biarlah Engkau berkati agar mereka pun dapat sembuh, dan biarlah Engkau berkati juga keluarga yang merawatnya, dan biarlah Engkau juga berkati seluruh kesehatan tiap-tiap jemaat, dan biarlah tiap jemaat pun dapat terus untuk menjaga kesehatan dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Bapa di dalam surga, saat ini kami juga tetap berdoa untuk gerejamu di sini. Biarlah Engkau berkati juga untuk jemaatmu, berkati juga untuk program-program yang telah diagendakan oleh para majelis maupun oleh para komisi. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Engkau juga berkati peralatan-peralatan yang digunakan untuk siaran secara online maupun live streaming. Engkau berkati semuanya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami pun terus untuk setia, untuk tetap bersabar, untuk siap menghadapi perubahan apapun, dan biarlah kami pun tetap untuk terus berharap dan berdoa pada Engkau untuk agar kami dapat melalui masa-masa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi sudah kita selesaikan, dan puji Tuhan kita akan bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Amin.